Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi COVID-19. Ia menjelaskan bahwa menurut analisis Kemendikbud, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar akan menjadi hal yang sangat mendasar. Oke, semangat pagi, sahabat Excellent dimanapun berada. Alhamdulillah, saat ini saya berada di salah satu sekolah, yaitu Sekolah SDN 1 Nyalindung. Ya. Tepatnya berada di Kabupaten Sukabumi. Nah, saat ini saya bersama salah satu pendidik dari SDN 1 Nyalindung. Ya, kita kenal aja langsung ya. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh tahu, mungkin boleh kenalan dulu dengan Ibu siapa, mohon maaf. Halo, saya Santi Andriani. Saya mengajar di kelas 6 SDN 1 Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jadi Bu Santi ini adalah guru dari kelas 6. Iya, betul. Kelas 6. Boleh tahu dalam satu kelas Ibu berapa murid? Saya mengajar 25 orang. Kebetulan di kelas 6 di sekolah kami itu terbagi menjadi 2 rombel. Jadi ada 6A dan 6B. Saya memegang 6A dengan jumlah murid 25 orang. Oke, jadi 25 orang ya Betul. Bu Santi. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya, boleh ya? Ya. Oke, kita ingin memberikan sedikit informasi untuk sahabat ICC gitu ya, terkait mengenai proses KBM di tengah-tengah wabah COVID-19 ya. Kita tahu bahwa pasti akan ada perbedaan ya, Beda banget. beda banget ya, pasti akan ada perbedaan antara sebelum COVID dan sekarang di tengah-tengah COVID ya. Apa sih Bu perbedaannya KBM gitu ya, proses belajar mengajar sebelum COVID dan setelah COVID? Jelas beda banget, banyak banget bedanya. Sebelum COVID kita belajar tatap muka ya, tiap hari ke sekolah, ketemu anak-anak, melihat anak canda tawa, proses belajarnya pun terlihat. Anak-anak tiap hari datang ke sekolah, lalu juga mereka pulang ketika jam belajar. Kita belajar selama 6 jam kurang lebih di sekolah. Dengan sekarang ada pembelajaran setelah COVID ini, kita dipaksa oleh keadaan untuk kita belajar berpisah, kita belajar dengan jarak, sehingga kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan media online. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah dan kita yang sekolah untuk menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Oke, jadi prosesnya melalui daring ya Bu ya? Betul, melalui Dari jarak jauh, berarti masih tetap dalam kondisi social distancing ya Bu ya? Betul. Seperti kita ya, masih Iya, kita masih ini kita juga jadi- masih jauhan. Ya, jadi kalau ada yang nanya, kok itu dekat-dekat? Enggak, kita masih jaga jarak ya. Oke, jadi bagaimana mekanismenya siswa-siswa belajar di proses daring gitu? Bagaimana Bu mekanismenya? Apakah siswa tetap di rumah masing-masing, terus gurunya menyampaikan via online atau seperti apa Bu? Iya, jadi seperti artinya daring kan gitu ya, daring itu menggunakan media online, jadi anak-anak tetap di rumah dan kita guru menyiapkan pembelajaran di sekolah. Ya. Nah, apa yang dipersiapkan melalui apa kan gitu pertanyaannya ya. Ya. Satu, biasanya saya pribadi menggunakan kita mempunyai grup WA. Oke, Jadi menggunakan pakai grup WA. Ya, grup WA. Kedua juga ketika materinya susah dan harus menjelaskan di grup WA itu kadang susah, jadi saya menggunakan Zoom. Lalu juga menggunakan Oke, Google kedua lewat Zoom. aplikasi Zoom. Ketiga juga menggunakan Google Classroom untuk mengerjakan soal. Jadi saya mengupload dokumen, mengupload soal di Google Classroom dan mereka mengunduh dan mereka juga menjawab di situ. Itu juga memudahkan juga. Itu sih 3 cara yang saya lakukan untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak melalui WA, melalui grup WA, melalui Zoom dan melalui Google Classroom. Oke, saya ulangi ya, berarti melalui WA grup ya. Kedua melalui Zoom dan ketiga melalui Google Classroom. Ya, jadi 3 aplikasi dan itu cukup membantu ya Bu ya. Cukup membantu, cuma kendalanya ya satu biasa. Kendalanya klasikal sih sebetulnya. Kendalanya yaitu satu, anak-anak tidak semua anak mempunyai handphone. Oke, jadi semua orang punya handphone ternyata. Iya. Lalu juga orang tuanya punya, tidak semua orang tua punya handphone. Oke, jadi ternyata kendalanya yang pertama tadi siswa tidak memiliki handphone, tidak memiliki gadget, tapi bisa menggunakan gadget orang tua. Tapi ternyata orang tua juga tidak semua memiliki gadget, terutama untuk di daerah yang bisa kita bilang daerah-daerah yang jauh dari ibu kota ya. Jadi solusinya apa Bu?
Jadi keberagaman ekonomi di sekolah kita itu sangat beragam, terutama mayoritas di sekolah kita itu, di kelas saya pun juga sama, mayoritasnya itu berprofesi sebagai petani. Dan itu pun juga akan Itu berbeda dengan di kota-kota besar ya? Nah, mungkin di kota besar orang tua lebih proaktif ya. Satu juga kemampuan ekonomi, lalu juga kemampuan orang tua untuk memperhatikan kebutuhan anak. Lalu juga anak-anaknya juga mungkin lebih cenderung sudah familiar dengan gadget. Sementara di kita kan dengan segala keterbatasan, anak-anak juga akhirnya dipaksa untuk bisa belajar melalui gadget. Lalu juga sehingga pihak sekolah memikirkan cara lain. Salah satunya yaitu kita mengadakan belajar dalam kelompok. Jadi seperti saya dengan 25 anak, kita terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini didasarkan dari apa? Didasarkan dari domisili. Sehingga kelompok itu bisa misalnya ada satu anak yang berada di domisili daerah A, misalnya ada berapa orang, mereka akan kumpul di situ. Oke, jadi menggunakan sistem zonasi ya? Betul. Jadi masing-masing akan dikumpulkan menurut dari domisili tadi ya, Betul. zona masing-masing. Betul. Oke, cukup membantu ya Bu? Cukup membantu, alhamdulillah, itu juga cukup efektif. Cukup efektif. Kita akan mengevaluasi sebelum tahun ajaran menggunakan pembelajaran online tanpa zonasi, tanpa titik belajar kurang efektif karena banyak anak yang beralasan bahwa mereka sulit mengakses pembelajaran online dikarenakan fasilitas yang kurang. Dengan seperti ini, cara seperti ini tidak ada alasan untuk anak-anak sulit mengakses pembelajaran. Jadi kami memutuskan untuk mengadakan titik belajar supaya memudahkan anak-anak menjangkau pembelajaran online dan tidak menjadikan fasilitas yang kurang menjadi keterbatasan buat mereka tidak belajar. Itu jadi di mekanismenya di titik belajar itu kita memilih beberapa anak, lalu juga memilih salah satu anak yang kira-kira mempunyai fasilitas yang lengkap. Handphonenya sudah bisa digunakan berbagai fasilitas untuk kita bisa bertemu di Google Classroom atau di Zoom, lalu juga fasilitas internetnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu Santi, mungkin bisa memberikan saran ya atau ajakan kepada para orang tua untuk mungkin bisa agar proses KBM-nya bisa terlaksana dengan baik, dengan efektif, dan efisien gitu ya. Mungkin ada saran untuk para orang tua? Saran saya sih bekerja sama. Kita di sekolah melaksanakan pembelajaran secara online ini tidak bisa menjangkau anak secara utuh, gitu kan? Ya. Sehingga saya butuh kerjasama orang tua yang membimbing anak di rumah. Kembali ke proses mendidik itu kan holistik, ya, kesatuan yang utuh. Tidak hanya juga bisa tidak untuk hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing, lalu juga mengarahkan. Sementara dengan pembelajaran seperti ini, kita sulit sekali membimbing dan mengarahkan. Mendidik anak itu sulit sekali tanpa ada ikatan emosional. Dan ikatan emosional itu bisa terjalin ketika kita bertatap muka. Sementara kita dibatasi dengan pembelajaran online, kita tidak bertatap muka. Sehingga untuk saat ini mungkin mendidik lebih banyak harus dilakukan oleh orang tua. Bukan berarti juga kita pihak sekolah tidak mendidik, kita juga mengajar, tetapi juga sulit sekali ketemu dengan anak-anak, membangun ikatan emosional sehingga kita sulit sekali membimbing mereka secara utuh. Itu sih. Jadi saya minta orang tua, ayo kita kerjasama, yuk kita cari solusi bersama seperti apa supaya pembelajaran kita di saat masa pandemik ini bisa berhasil. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang utuh, mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan seperti biasa di sekolah. Jadi yuk kita kerjasama, itu sih. Oke, baik. Nah, terima kasih Bu Santi atas sarannya, atas masukannya gitu ya. Dan terima kasih sudah sudah memberikan inspirasi buat kita semua gitu ya, bahwa ternyata dalam COVID-19 ini gitu ya, anak-anak kita butuh kerjasama semua pihak ya, dari sekolah, orang tua, para guru pendidik gitu ya, dan masyarakat sekitar gitu, agar supaya tetap proses dalam memberikan atau proses dalam mendidik gitu ya, para generasi muda, generasi penerus bangsa bisa berjalan dengan maksimal. Jadi seperti itu ya. Terima kasih ya yang sudah menonton ya. Terima kasih Bu Santi ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di edisi
yang berbeda. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.